Ikan cupang dikasih ibu, sungguh cantik berwarna biru. Wahai COVID-19, cepatlah berlalu, kami rindu suasana seperti dulu. Assalamualaikum. Beberapa hari lalu, keluarga Lito menyempatkan datang ke sekolah Faiz. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia dan juga Indonesia, menyebabkan terhitung dari bulan Maret lalu, proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Otomatis, kami datang ke sekolah ini hanya beberapa kali saja. Biasanya, setiap pagi dari depan jalan masuk sampai dengan gerbang sekolah selalu ramai dan antri, bahkan menimbulkan kemacetan karena kendaraan yang mengantar anak-anak sekolah. Saking macetnya, satpam yang mengatur kendaraan biasanya kewalahan karena memang 800 lebih siswa yang masuk dan akan mengikuti proses belajar mengajar di sekolah ini. Namun kini suasana itu tidak terlihat lagi. Sekarang gerbang sekolah pun digembok. Setiap Senin pagi, biasanya seluruh siswa dan guru mengikuti upacara di mana setiap kelas akan digilir untuk menjadi petugas upacara. Pun dengan guru, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maupun wali kelas, akan bergiliran menjadi pembina upacara untuk menyampaikan amanat di podium yang menghadap ke barisan siswa. Di musola ini, biasanya siswa rutin melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur karena memang sekolah ini full day. Jadi, siswa di sekolah sampai sore. Sejak pembelajaran secara daring, musola ini pun sepi dari aktivitas tersebut. Lapangan basket ini biasanya tidak pernah absen dari kelas yang ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ekstrakurikuler basket ataupun kerumunan siswa saat jam sekolah berakhir. Oh ya, abang pun alumni dari sekolah ini dan pernah mengantarkan sekolah menjadi juara 1 DBL tingkat SMP Kota Palembang tahun 2017 lalu. Dan keluarga Lito tidak pernah absen menjadi supporter. Faiz juga ikut ekstrakurikuler basket waktu kelas 7 dulu. Gedung yang megah ini baru beberapa tahun diresmikan dan diperuntukkan siswa kelas 7. Waktu Faiz kelas 7 pun kelasnya ada di sini. Namun tahun ini malah siswa kelas 7 belum sekalipun menikmati fasilitas yang ada di gedung ini.
Di samping itu, mereka juga belum tatap muka secara langsung dengan kawan-kawan sekelas, serta wali kelas dan guru-guru yang mengampu mata pelajaran. Dari awal tahun ajaran baru, mereka berkomunikasi melalui grup WhatsApp ataupun kelas online. Pandemi COVID-19 belum usai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membolehkan sekolah kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka mulai awal tahun 2021 nanti. Nadiem juga menegaskan kebijakan pembelajaran tatap muka untuk sekolah mulai 2021 sangat tergantung dengan izin orang tua siswa. Orang tua berhak untuk tidak mengizinkan anaknya masuk sekolah di masa pandemi COVID-19 yang masih belum usai ini. Sampai dengan tanggal 18 Desember 2020, berdasarkan data dari Kemenkes, klaster sekolah telah menyumbangkan 72.677 kasus anak yang terinfeksi COVID-19, serta sudah 530 anak usia 0 sampai 18 tahun yang meninggal dunia karena COVID-19 di Indonesia. Ada beberapa alasan orang tua yang setuju pembelajaran melalui tatap muka. Di antaranya, 1. Terkendala kuota internet yang memerlukan budget tambahan khusus untuk anak-anak belajar secara daring. 2. Butuh smartphone atau laptop untuk daring. Jika satu rumah ada lebih dari 2 anak yang daring, hal ini lebih menyulitkan orang tua untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. 3. Untuk orang tua pekerja atau yang tidak bisa selalu mendampingi anak belajar, merasa semakin terbebani jika anak kurang paham terhadap materi atau tugas yang diberikan. 4. Terkadang sekolah tidak membuatkan forum komunikasi antara guru dan wali murid sehingga sering terjadi miskomunikasi. Sedangkan orang tua yang tetap memilih anaknya mengikuti pembelajaran via daring juga punya alasan sendiri, antara lain 1. Tidak yakin anak dan temannya di sekolah akan patuh dengan protokol kesehatan, terutama untuk anak-anak yang masih belum paham akan bahaya virus COVID-19. 2. Di rumah ada anggota keluarga yang rentan, diantaranya lanjut usia, menderita penyakit tertentu yang cukup berat, ataupun faktor lainnya yang menjadi resiko tertular bertambah besar. 3. Tidak diketahuinya latar belakang pergaulan, lingkungan, ataupun tempat tinggal dari masing-masing siswa, serta tenaga pengajar atau guru, karena bisa jadi siswa atau guru tersebut OTG, orang tanpa gejala, sehingga resiko penularan ke anggota keluarga lain sangat besar. 4. Pertambahan pasien penderita COVID-19 yang signifikan di masing-masing wilayah yang ditandai dengan istilah zona merah, khususnya di tempat siswa tinggal, menyebabkan orang tua tidak serta-merta melepas anak-anaknya untuk sekolah luring atau tatap muka. Intinya, semua keputusan kembali berada di tangan orang tua, tentunya dengan berbagai pertimbangan. Bila nanti sekolah kembali dibuka, maka protokol kesehatan pencegahan COVID-19 harus diterapkan. Kapasitas kelas hanya boleh setengah terisi, jaga jarak minimal 1,5 meter, semua mengenakan masker, hingga pemeriksaan suhu tubuh diwajibkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pihak sekolah untuk tidak memaksakan belajar tatap muka bila sekolah belum benar-benar mampu untuk memenuhi infrastruktur dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bila perlu, lakukan tes usap atau swab test bagi seluruh warga sekolah untuk lebih memastikan. Inilah video keluarga Lito. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan klik lonceng agar kami tetap semangat menyajikan video-video terbaru selanjutnya. Pergi ke pasar membeli mangga, sambil borong buah durian. Jangan lengah dan selalu waspada. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum.